Perkenalkan, nama saya Fiesia Haan dengan NPM 200100013, kelas PGA 1, Prodi PGSD dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya dibedakan juga menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam biotik atau organik. Yang B yaitu sumber daya alam abiotik atau anorganik. Yang kedua, berdasarkan persebarannya. Sumber daya alam berdasarkan persebarannya juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja. Yang ketiga yaitu berdasarkan tujuannya. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya juga dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu sumber daya alam bahan industri. Sumber daya bahan industri ini adalah yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, balerang. Yang B yaitu sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu. Yang C yaitu sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya yaitu sutra dan kapas. Yang keempat yaitu berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama renewable natural resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang dimana seperti hasil pertanian, perhutanan, dan perkembangan yang sangat bermanfaat untuk manusia. Di antaranya juga terbagi atas 4. Yang pertama yaitu karet sebagai bahan baku pembuatan ban. Yang kedua yaitu kapas sebagai bahan baku tekstil. Yang ketiga, tembakau sebagai bahan baku rokok atau obat. Yang keempat yaitu kopi sebagai bahan baku pembuatan minuman. Yang kedua yaitu renewable natural resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun diantaranya yaitu yang pertama batu bara, yang kedua yaitu minyak bumi, yang ketiga yaitu vaselin untuk bahan obat atau salep, yang keempat yaitu parafin untuk bahan pembuatan lilin, yang kelima yaitu berdasarkan sifat. Menurut sifatnya juga ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang terbarukan. Yang B yaitu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang C yaitu sumber daya alam yang tidak habis. Yang keenam berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya juga dibagi beberapa macam, diantaranya yaitu sumber daya alam. Yang B yaitu sumber daya alam energi. Yang C yaitu sumber daya alam ruang. Yang ketujuh, berdasarkan jenis. Menurut jenisnya juga sumber daya alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang B yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Yang kedelapan, berdasarkan pembentukan. Berdasarkan pembentukan ini juga sumber daya alam dibedakan juga menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam biotik terbentuk dari adanya proses tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Yang kedua yaitu sumber daya alam fisis, yaitu terbentuk dari proses fisis dan kekuatan alam. Yang ketiga, sumber daya alam lingkungan terbentuk dari penggabungan antara faktor fisis dan biotik. Contohnya yaitu lingkungan. Yang kesembilan yaitu berdasarkan nilai ekonomis atau nilai kegunaannya. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya
alam ekonomis tinggi. Yang kedua yaitu sumber daya alam ekonomis rendah. Yang ketiga yaitu sumber daya alam non-ekonomis. Yang ke-10 berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya juga sumber daya alam ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya bahan atau tanah. Yang kedua yaitu sumber daya hutan. Yang ketiga yaitu sumber daya air. Yang keempat yaitu sumber daya laut. Yang kelima yaitu sumber daya mineral. Yang ke-11 yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 1982 dikelompokkan juga menjadi 4 kategori. Di antaranya yaitu sumber daya manusia, yang kedua yaitu sumber daya alam hayati, yang ketiga yaitu sumber daya non hayati, yang keempat yaitu sumber daya buatan. Yang ke-12 yaitu menurut Barlon. Menurut Barlon ini sumber daya alam juga dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang ketiga yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah